Diketahui fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, dan fungsi g memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, yang dinyatakan dengan fx sama dengan 2x dikurangi 1 dan gx sama dengan x per x ditambah 2, di mana dia ada syaratnya yaitu x tidak boleh bernilai negatif 2 agar si fungsi g terdefinisi. Kemudian ditanya inverse dari f bundaran G. Nah, berarti dia mau dicari inverse-nya, kita harus cari si fungsi f bundaran G dulu. Oke, pertama kita akan mencari f bundaran G. Nah, f bundaran G itu kan didefinisikan sebagai f, G, x gitu kan. Nah, kita lihat dulu si Gx ini fungsinya apa. Oh, ini ya fungsinya si Gx. Oke, kita ganti dulu aja sehingga kita peroleh f dalam kurung x per x ditambah 2. Nah, artinya kan kita akan mensubstitusi fungsi g ke fungsi f. Maka semua x yang ada di fungsi f kita ganti dengan x per x ditambah 2. Sehingga akan kita peroleh, ini fungsi f kan awalnya 2x dikurangi 1 ya. Berarti kita akan mendapatkan 2 dikali x per x ditambah 2, kemudian dikurangi 1. Nah, sampai di sini tinggal dihitung aja. Berarti kita kalikan dulu ya 2 dengan x sehingga kita peroleh 2x per x ditambah 2. Kemudian di sini dikurangi 1, maka disamakan penyebut, diperoleh dikurangi x ditambah 2 per x ditambah 2. Oke, kemudian tinggal kita hitung aja. Di sini penyebutnya x ditambah 2, berarti di pembilang diperoleh 2x dikurangi x ditambah 2, oh lebih baik dikurung aja ya, biar tidak keliru. Oke, seperti ini. Kemudian akan diperoleh x ditambah 2, ini negatifnya dikali dulu ke dalam kurung sehingga diperoleh 2x dikurangi x, kemudian negatif dikali 2 berarti negatif 2. Oke, berarti sama dengan 2x dikurangi x itu dapat x dikurangi 2 per x ditambah 2. Nah, berarti sampai di sini kita sudah mendapatkan fungsi dari f bundaran G. X yaitu sama dengan x dikurangi 2 per x ditambah 2. Langkah selanjutnya, karena dia mintanya adalah inverse, maka kita cari inverse-nya saja. Nih ya, langsung langkah kedua. Untuk mencari inverse-nya lebih mudah, si f bundaran Gx ini kita misalkan sebagai y, sama dengan x dikurangi 2 per x ditambah 2. Nah, goalnya nanti kita mau cari x sama dengan titik-titik. Oke, kemudian kedua ruas dikali dengan x ditambah 2 sehingga akan kita peroleh di sini y dikali x ditambah 2 sama dengan ini dikali x ditambah 2 berarti boleh dicoret dengan penyebutnya sehingga tinggal x dikurangi 2 ya. Kemudian ini dikali ke dalam kurung diperoleh xy. Kemudian y dikali 2 diperoleh 2y sama dengan x dikurangi 2. Karena goalnya kita mau cari x sama dengan, maka yang punya x dijadikan satu ruas. Lebih baik kita pindah ke kiri saja ya yang ada x-nya. Ini xy-nya berarti tetap. Kemudian di sini ada x ya di ruas kanan. Berarti kedua ruas dikurangi x sehingga diperoleh di sini min x sama dengan ini yang 2y harus ke kanan, berarti dia menjadi negatif 2y dikurangi 2. Oke, kemudian si x-nya difaktorkan, sehingga diperoleh x dikali dalam kurung y dikurangi 1 sama dengan negatif 2y dikurangi 2. Kemudian ini yang tidak punya variabel x dikumpulkan ke ruas kanan, sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 2y dikurangi 2 per y dikurangi 1. Oke, sampai di sini sudah kita peroleh x sama dengan negatif 2y dikurangi 2 per y dikurangi 1. Sehingga jika sudah sampai tahap ini,
dapat disimpulkan bahwa si inverse-nya, ini bisa langsung dituliskan, F bundaran G inverse-nya X, ini X-nya menjadi si fungsi inverse ya, kemudian yang ada di ruas kanan Y-nya diganti menjadi X. Sehingga diperoleh negatif 2X dikurangi 2 per X dikurangi 1. Nah, sudah ketemu nih inverse dari fungsi F bundaran Gx, yaitu F bundaran G inverse X sama dengan negatif 2X dikurangi 2 per X dikurangi 1. Nah, kalau misalkan dalam pilihan ganda, ini bisa disajikan dalam bentuk yang berbeda. Salah satu cara mengubah bentuk aljabarnya adalah pembilang dan penyebutnya dikali dengan negatif 1. Jadi dia akan ekuivalen dengan, ini ditulis saja ya fungsinya, sama dengan negatif 2X dikurangi 2 per X dikurangi 1, ini dikali negatif 1 per negatif 1, sehingga diperoleh sama dengan 2X ditambah 2 per 1 dikurangi X. Nah, jadi kedua bentuk ini nilainya sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Terkadang kalau di pilihan ganda kita harus menyesuaikan dengan opsi yang ada di pilihannya. Kemudian nih kalau misalkan harus ditambahkan syaratnya, berarti syaratnya nilai X-nya tidak boleh sama dengan 1.